Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, di tengah dari perkembangan fundamental ekonomi Indonesia dan juga sentimen global dan analisis teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan, kita akan coba lihat saham-saham apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Octavianus Audi untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga pemirsa empat saham yang direkomendasikan dari produsen semen ada INTP, direkomendasikan trading buy, supportnya di 9.200, resistennya cukup jauh di 9.850. Kemudian PTBA buy on break di 4.090 hingga 4.560. MTDL trading buy 625, resistennya 700, sementara Akra lebih ke arah spekulatif buy pemirsa di 1.160 hingga 1.330 untuk resistennya. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. Empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan cukup menarik, berasal dari sektor yang berbeda, kemudian rekomendasinya juga berbeda antara satu saham pilihan dengan saham pilihan lainnya. Untuk INTP, secara fundamental ini pencapaian mereka kurang bagus di semester pertama di 2022, masih tertekan dari harga energi dan respon dari investor kemarin juga cukup signifikan. Harga sahamnya juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah memang momentum ini bisa dimanfaatkan untuk INTP dengan proyeksi akhir tahun proyek infrastruktur akan semakin gencar, kemudian juga konsumsi semen akan mengalami peningkatan, Pak Audi? Sebenarnya kalau untuk share INTP ini, saya lebih melihatnya momentum point on dari teknikal. Karena sebenarnya kalau saya lihat ini cukup menarik di mana ada support yang cukup terjaga untuk INTP itu di level 9.000 sampai dengan 9.200. Dan ini memang sudah terbentuk sejak Juni. Jadi INTP itu selalu dijagain di atas 9.000. Jadi momentumnya untuk saat ini adalah masih di area 9.200. Jadi saya pikir masih cukup ada momentum yang cukup baik dan terlihat juga memang resistennya pun hanya jangka pendek. Jadi untuk saat ini mungkin bisa dimanfaatkan aja dari sisi untuk trading buy dengan targetnya tadi ya masih di 9850 dan ini reasonable karena sebelumnya memang 9850 sampai dengan 9900 ini terus menjadi resisten INTP yang cukup kuat gitu ya. Tapi kalau kita bicara secara fundamental memang kondisinya masih mengalami penurunan di tengah harga energi yang masih cukup tinggi. Gitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari pertambangan batubara PTBA. Kita tahu ini cukup banyak emiten-emiten yang bagus di sektor ini. Kenapa Anda lebih merekomendasikan PTBA, Pak Audi? Ya, kalau untuk secara posisi sebenarnya rata-rata emiten-emiten batubara ini ya, produsen batubara ini polanya atau trennya adalah sedang bullish, jadi sedang trending dan sebenarnya yang saya pilih untuk dari sektor ini adalah ada dua, itu adalah Bukit Asam dan ITMG. Karena secara valuasi dan secara profitabilitas ini jauh lebih baik antara Bukit Asam dengan ITMG. Jadi mungkin untuk teknikalnya saya pilih satu, itu adalah Bukit Asam dengan posisi untuk tradingnya adalah buy on break. Karena ada resisten yang cukup terjaga, yaitu adalah di 4.270. Nanti even dia breakout Bukit Asam di atas 4.270, saya pikir ini menjadi momentum yang sangat bagus. Jadi artinya trennya masih terus berlanjut, bullish Ya. masih terus berlanjut, targetnya ya tadi ya di 4560 dan stop lossnya adalah di 4.090. Baik, penutupan hari ini di 4250 menguat di 3,66%, buy on break tadi di 4270. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Audi, di luar dari dua saham yang Anda rekomendasikan, selanjutnya ada MTDL, Pak, trading buy. Analisisnya, Pak Audi. Oke, ya kalau untuk MTDL ini di kuartal kedua bagus sekali, revenue naiknya cukup signifikan, net income juga cukup bagus, mengalami kenaikan dan on technical juga ini sudah mulai merangkak naik. Jadi saya pikir ini adalah momentum yang sangat bagus untuk MTDL saat ini dan mungkin bisa dimanfaatkan jangka pendeknya dulu dengan resisten terdekatnya saat ini adalah di 700. Jadi setelah nanti 700 sebenarnya ada chance lagi sampai dengan di 750, tapi kita bertahap dulu 700 dan nextnya 750. Tapi pertahankan selama MTDL di atas 625 saya pikir masih cukup oke. Jadi kalaupun ada koreksi tidak masalah selama dia masih di atas 625. Oke, penutupan hari ini sudah di 650 untuk MTDL. Untuk sampilan terakhir ada Akra, rekomendasinya lebih ke arah spekulatif buy. Pak Audi, pertimbangannya Pak? Ya, untuk Akra sendiri sebenarnya secara tren juga cukup menarik sekali karena trennya sangat bullish. Tapi untuk saat ini memang setelah beberapa pekan, dua pekan terakhir Akra ini terkoreksi cukup dalam. Jadi saya pikir untuk saat ini mungkin akan terjadi swing
ke depannya dan mungkin bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk saat ini memang karena polanya dan posisinya juga sudah cukup tinggi, mungkin bisa dimanfaatkan untuk spekulatif, alokasi dananya mungkin tidak terlalu besar gitu ya kalau teman-teman mau trading. Targetnya adalah resistennya Akra itu di level 1330 atau 1330 dan untuk stop loss-nya adalah di 1160. Jadi nanti ketika dia Akra justru malah turun ke bawah 1160, ini mesti di stop dulu karena artinya dia berubah tren. Oke, baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan, sementara untuk Akra, penutupan hari ini di 1215 menguat cukup signifikan di 3,85% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk, tampaknya didominasi ini oleh saham-saham yang ada di sektor energi, terutama pertambangan batubara. Nah, saya akan coba bahas satu persatu. Bapak Susilo terlebih dahulu dari Blitar. Tadi pun juga sempat Anda singgung, tapi Anda lebih merekomendasikan PTBA tadi, atau yang masuk ke dalam apa ini? Ini lebih ke arah ITMG, Pak. Mohon dibantu analisisnya, jangka pendek ITMG. Ya, oke. Untuk ITMG juga posisi sangat bagus. Ini dia mulai ada pertanda dia swing lagi setelah beberapa hari terakhir ini nggak pernah turun ke bawah 36.700. Mungkin poin yang boleh dicatat adalah 36.700 ini menjadi support yang cukup kuat dalam beberapa hari terakhir untuk ITMG. Selama dia tidak turun ke bawah itu saya pikir di hold aja karena memang demand-nya masih cukup bagus, potensial, lalu juga dengan harga komoditas yang masih cukup tinggi. Target jangka pendek untuk ITMG ini mungkin saya lihat sampai dengan di 40.600. Jadi masih cukup lumayan spreadnya, jadi bisa dimanfaatkan. Baik, dari ITMG kita beralih ke Bumi, tanpa menyebutkan nama dan lokasi, baru ingin masuk Pak Audi, direkomendasikan tidak Pak dengan penguatan hari ini untuk Bumi? Ya, untuk Bumi ini kalau secara teknikal ini volatilitasnya cukup tinggi. Jadi saran saya mungkin untuk masuk pun sebenarnya posisinya masih cukup menarik. Tapi saran saya untuk hanya untuk trading jangka pendek saja. Masih ada potensial di upside sampai dengan di level bertahap ini di level 155 dan nextnya adalah sampai dengan di 170. Jadi tapi saran saya harus tetap disiplin dengan stop loss-nya saat ini adalah terjaga di level 137. Hati-hati kalau ternyata Bumi ini balik ke bawah 137 itu mesti di stop. Oke, hari ini Bumi menguat di 5,84%, pemirsa ditutup di level 145. Hanya trading cepat saja direkomendasikan. Tadi support dan resisten juga sudah disampaikan dan dari sisi stop loss ada di 137. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya masih dari pertambangan ini, Bapak Andi dari Makassar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Antam, Pak Audi, sudah masuk di 1990. Analisisnya. Oke, ya untuk Antam masuk di posisi baru hari ini sepertinya cukup bagus dan kalau saya lihat di sini ada support yang cukup menarik juga nih untuk Antam itu adalah di level 1940 sampai dengan di 1980. Jadi itu yang boleh diperhatikan, dijaga aja selama Antam masih di atas level itu saya pikir masih cukup menarik. Level resisten ini sampai dengan di level 2250 untuk resisten pertama dan jika nanti dia breakout 2250 saya pikir potensial sampai dengan di 2500 kembali lagi terbuka. Tapi ya coba kita lihat dulu aja untuk pekan ini sampai dengan di level 2250. Baik, supportnya masih di 1900-an, hari ini di 2030 menguat di 2,27%. Ambil posisi di 1990, sudah profit sebenarnya. Level resisten untuk melakukan profit taking sebelum menjelang ke 2500, Pak Audi singkat saja Pak. Oh ya, untuk level taking profitnya mungkin bisa di level 2180 sampai dengan di level 2200. Pertanyaan masih cukup banyak. Saya ke IDX Channel Community terlebih dahulu, Pak Audi, di luar dari WhatsApp interaktif kami. Dari IDX Channel Community juga banyak yang menanyakan. Yang pertama saya akan coba sapa ada Odi di Medan ini. Menanyakan saham MTEK, Pak. Apa yang menghambat kenaikan harga MTEK sementara pendapatan dan laba perusahaan juga mengalami peningkatan? Silakan Pak Audi, singkat saja Pak. Ya, kalau untuk secara posisi sebenarnya MTEK saat ini justru ketika revenue-nya naik, kalau kita lihat justru malah earning per share-nya malah turun. Jadi memang itu adalah salah satu penyebab yang menjadikan atau memperhambat laju pertumbuhan harga sahamnya. Karena kalau kita lihat dari sisi oke lah secara net income cukup baik, tetapi kalau kita bicara lagi secara laba per sahamnya justru malah mengalami penurunan. Dan ini menjadi PR yang cukup kedepannya untuk MTEK. Tapi dari sisi prospek, Pak Audi, singkat saja Pak.
Ya, kalau untuk dari sisi prospek sebenarnya masih cukup bagus kalau kalau kita lihat profitabilitasnya juga masih cukup baik. Mhm. Dan mungkin yang perlu diperhatikan adalah sampai dengan di kuartal kedua cash flow-nya juga masih dari operating masih mengalami negatif. Jadi Oke, saya pikir ini adalah salah satu yang menjadi penghambatnya. baik. Selanjutnya ada Rizal dari kota Pangkalan Bun yang berpartisipasi di Idea Channel Community. Mau nanya emiten sawit JARR atau JAR masih potensi tidak? Kalau masih entry di posisi berapa idealnya untuk masuk? Pak Audi? Iya, benar. Oke. Ya, kalau untuk JAR ini kan baru IPO dan kalau kita lihat harganya saat ini juga masih di atas harga IPO. Mungkin untuk saat ini belum merekomendasikan untuk masuk karena Ya. trennya juga masih cukup deras, volume transaksi juga cukup besar. Mungkin boleh diperhatikan kalau misalkan nanti kembali lagi di level 420, 440 itu bisa ambil untuk area bawahnya. Oke, selanjutnya ada Loso Pak dari Semarang. Ini lebih ke perbankan daerah untuk BJTM. Bagaimana prospek ke depannya? Kebetulan masuk ke dalam portonya. Untuk BJTM, Pak Audi. Oke, kalau kita bicara BJTM dan ini secara teknikal, mungkin ini perlu lebih bersabar karena memang polanya BJTM ini lebih banyak sideways dan untuk hari ini konfirmasinya sampai dengan di pekan ini deh. Kalau dia breakout 720, saya pikir itu, kalau dia berhasil breakout level 730, itu menjadi titik konfirmasi bahwa dia bisa melanjutkan penguatannya dan targetnya adalah secara bertahap itu di 760 dan nextnya adalah sampai dengan di 780. Jadi titik kuncinya adalah di 730 untuk BJTM. Baik, dari Idea Channel Community kita kembali ke WhatsApp interaktif Pak Audi masih dari perbankan. Saya akan coba bahas ini. Yang pertama dari Bapak Wawan dari Jember, Jawa Timur Pak. Mohon analisis support dan resistennya untuk BBTN. Sudah entry di 1.500 Pak Audi. Ya, untuk BBTN untuk saat ini posisinya masih cukup menarik karena masih di atas support jangka menengah. Jadi artinya masih cukup boleh untuk kita hold dulu dengan peluang atau resistennya terdekat adalah di level saat ini adalah di 1550 itu jangka pendeknya dan untuk yang berikutnya adalah jika dia breakout 1550 targetnya adalah sampai dengan di 1625. Tapi Oke, hati-hati kalau justru BBTN ini dia breakdown level 1470 karena ini merupakan support jangka menengah. 1.500 di hold saja Pak. Masih di hold aja. Baik, selanjutnya ada Ibu Rini dari Jakarta untuk BRIS nyangkut di 1.550 Pak Audi. Ya, oke. Kalau untuk brace saat ini masih kondisinya adalah sideways, jadi saran saya boleh coba dikasih dulu kesempatan. Titik penentunya adalah atau support saat ini adalah di level 1520. Hati-hati kalau ternyata brace malah turun lagi ke bawah 1520, tapi kalau dia masih stay di atas 1520, saran saya masih boleh coba keep dulu dengan peluang resistennya adalah sampai dengan di 1670. Baik, selanjutnya BMRI Pak dari Bapak Sihotang, ini dari Medan, sudah ambil posisi di 8575, sudah profit sebenarnya. Untuk besok, masih ada peluang kenaikan tidak untuk BMRI? Ya, mungkin ini kalau sudah ada posisi profit, kita mulai siap-siap untuk naikkan trailing stop atau mulai taking profit itu di area level 8.900 sampai dengan di level 8.800. Jadi penguatan sampai dengan di sana, siap-siap untuk trailing stopnya dinaikkan. Oke, terakhir dari Bapak Andre di BSD Tangerang, Pak Audi ada Medco hari ini mengalami penguatan 19,51% Pak. Rencana pembagian dividen, Pak Andre sudah ambil posisi di 588. Sudah profit sebenarnya. Di hold saja, peluang profit taking untuk Medco, Pak Audi. Ya, untuk saat ini Medco perhatikan ini ada level resisten yang cukup panjang itu di level 790 sampai dengan di 750. Kalau kemungkinan besok Medco masih naik dan masuk di area tersebut, saran saya sudah mulai dinaikkan aja trailing stopnya karena itu merupakan resisten sejak 2021. Oke, 588 profit taking di level berapa direkomendasikan? Ya tadi di sekitar 780 Oke. di sekitar 780 sampai dengan di 750. Artinya masih ada ruang penguatan di level penutupan hari ini di 735 di hold saja Pak Andre di BSD yang sudah ambil posisi di 588. Sayang sekali Pak Audi, waktu kita cukup terbatas sebenarnya masih banyak pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Audi terima kasih sekali lagi sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Octavianus Audi pengamat pasar modal pemirsa dan berbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia
dengan tema Fostering Sustainable Innovation and Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Saya David Sanoval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.